سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Yang artinya kira-kira nanti orang-orang yang telah mati itu pengen kembali dibangkitkan. Ya Allah, bangkitkanlah kami sebentar saja. Untuk apa? Agar kami bisa bersedekah, agar kami bisa berinfak, dan kami menjadi orang-orang yang soleh. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa, jumlah infak Ramadan kita untuk malam yang ke-12, nggak terasa kita sudah masuk ke malam 12. Jumlah infak sejumlah Rp355.000. Rp355.000. Jadi saldo akhir, total saldo sejumlah Rp2.316.000. Para jamaah rahimakumullah, yang mengisi tausiah sekaligus imam pada malam hari ini adalah Ustaz Muhammad Yazid Sahputra. Mari sama-sama kita mendengarkan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustaz, al-waktu iyyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi li jami'il muslimin wal muslimat ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, saya ajak diri saya ajak para jemaah, saya ajak para mustami'in, saya ajak para jemaah sekalian yang diberikan kesempatan oleh Allah bersama kita berjamaah pada malam hari ini melaksanakan isya dan tarawih beserta witir, untuk senantiasa bersyukur dalam arti yang sebenarnya, sehingga kita bisa menikmati, menjalani hikmah dan ibadah Ramadan, dan semoga dipertemukan juga di Ramadan berikutnya. Juga salawat beriring salam kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga sepaatnya kelak kita peroleh di yaumil mahsyar, itu intinya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang sidang jemaah tarawih, sidang jemaah isya yang dimuliakan Allah, yang diridhai Allah, agak keseliru Jumat. Terima kasih kepada ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh segenap jajaran pengurus Badan Kenajiran Masjid yang telah menghidupkan, mensyiarkan ajaran-ajaran Islam serta ibadah-ibadah selama Ramadan
dan di luar Ramadan. Semoga kegiatan-kegiatan dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, Bapak, Ibu jemaah sekalian, ada roker pergantian sebetulnya untuk jadwal imam. Karena kemarin ada yang kurang fit, kita doakan syafa'ullah. Jadi ada pertukaran dan insya Allah semua berjalan dengan tertib. Pada malam hari ini kebetulan saya mendapatkan jadwal untuk mengisi tausiah di masjid kita ini. Akhir-akhir ini sebetulnya kita ngetren dengan istilah tausiah. Apa itu tausiah? Kita lebih mengenal dengan ceramah singkat. Tausiah itu dari bahasa Arab, Bapak Ibu. Wasso, yuwasi, tausiah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling berpesan, memberikan pesan, tausiah, wasiat sebetulnya. Lebih kenal dalam bahasa Indonesia itu wasiat. Tausiah itu ngetrennya akhir-akhir ini aja, mungkin 5 atau 10 tahun terakhir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Muncul fi'ul amri di sini. Sallu, bersolawatlah kalian. Semoga kalian mendapatkan keselamatan. Inti dari ayat yang saya sampaikan ini adalah sama dengan tema ceramah, yaitu tentang sholawat. Yang saya utarakan tadi adalah surat Al-Ahzab ayat 56. Paling sering kita dengar, bahkan semua sudah hafal, walaupun hafalnya itu karena otodidak. Otodidak itu artinya karena sering didengar. Al-Fatihah enggak dihafal, tapi karena sering jadi hafal. Sholat tanpa dipelajari, karena sering melihat orang sholat, kita ikut bisa sholat. Itulah otodidak. Sama juga dengan pendengaran kita tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya akan coba bersama-sama belajar kita mengupas tentang makna sholawat. Sholawat berasal dari bahasa Arab. Shollu, sholla, sholatan, sholawatan. Sholawat dari jamak taksir, artinya adalah penghormatan kepada Rasulullah. Jadi makanya Allah bilang tadi, shollu, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Kalau Allah saja bersolawat kepada Nabi, juga malaikat, kenapa kita makhluk Allah yang diciptakan Allah tidak mau bersolawat kepada Nabi? Dari ayat-ayat yang semua mengandung mukjizat, termasuk membacakan solawat, mengumandangkan solawat, banyak mukjizat hikmah yang terdapat dalam solawat. Saya coba sudah beberapa mencatat catatan dalam tentang manfaat dari solawat ini, yang saya nukilkan dari buku-buku, juga dari link-link yang berguna. Abu Abdullah Muhammad, atau kita lebih mengenal dengan Imam Qurtubi. Ustaz Abdul Somad sering menyebut itu Imam Qurtubi. Itu adalah imam dalam Islam. Dalam kitab Al-Jami'il Ahkam wal Quran wal Mubayyin lima tadammanahu, menguraikan bahwa surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu ila akhirih, adalah bentuk penghormatan Allah kepada Rasulullah. Sedangkan malaikat mendoakan
keselamatan kepada Rasulullah. Sedangkan sholawatnya umat muslim kepada Rasulullah adalah bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar Rasulullah memudahkan kita di dunia ini serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Intinya di yaumil mahsyar ini, Bu, bukan bicara tentang neraka dan surga, karena awalnya itu adalah syafaat Rasul yang kita harapkan dengan bersolawat itu nanti. Mudah-mudahan di cuaca panas di padang mahsyar nanti terasa sejuk karena syafaat Rasulullah itu yang kita harap. Kemudian sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi, bila seseorang di antaramu membaca sholawat atau memanjatkan doa, mulailah dengan mengagungkan asma Allah, memuji Allah, lalu bersolawat, lalu munajatkan apa-apa yang menjadi keinginanmu. Jadi intinya ada 3 saat kita berdoa ini tadi, setelah kita sholat, setelah wirid kecil, wirid siwar, kita tambahi dengan memanjatkan doa. Pertama adalah mengucap pujian-pujian kepada Allah, lalu kemudian sholawat kepada Rasulullah, dilanjut dengan memunajatkan apa-apa yang menjadi keinginan kita. Pada hadis lain diriwayatkan Imam Tirmizi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak bersamaku, dia di sini adalah ismul jar dalam bahasa Arab, dalam nahunya. Bi bukan ma'i. Bi denganku, bersamaku, atau rapat denganku di yaumil kiamah atau di padang mahsyar adalah yang paling banyak mengucapkan sholawat. Lebih spesifik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaika, qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ila akhirih. Abu Hurairah, ini hadis sahih dari Bukhari. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Rasulullah bersabda, menjawab, katakanlah, ya Allah, limpahkan solawat dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana engkau limpahkan kepada Nabi Ibrahim dan pengikutnya Ibrahim ila akhirih. Untuk selanjutnya itu nanti dikatakan dalam hadis berikutnya. Kemudian membaca hukum salawat itu gimana ya? Membaca hukum salawat, hukumnya membaca salawat. Banyak pendapat imam tentang hukum membaca salawat. Tapi bila kita ambil kesimpulan yang paling inti, pendapat para ulama atau para imam ini mengerucut bahwa membaca sholawat itu wajib saat sholat. Di luar sholat hukumnya sunnat. Bahkan sebagian mengatakan sunnat muakkad. Sunnat muakkad itu sunnat yang sudah hampir mendekati wajib. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwasanya mengucap sholawat dalam sholat sebelum salam di tasyahud akhir adalah wajib mengucap sholawat at-tahiyat. Tahiyatnya itu tahiyat, di akhir tahiyat itu nanti ada kama shallaita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai Hamidum Majid. Nah, di situ hukumnya wajib. Imam Syafi'i dalam kitab Fikih Manhaj menjelaskan salawat kepada Nabi Muhammad dibaca setelah tasyahud akhir dan sebelum salam.
Dan dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa membaca salawat di luar sholat tidak wajib. Demikian menurut kesepakatan ulama dalam kitab fikih manhaj. Dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menyampaikan beberapa pendapat. Pendapat pertama, sunnah mengatakan dari Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu salah satu ulama yang mendukung pendapat ini. Tapi Ibnu Jarir juga berpendapat bahwasanya membaca salawat dalam sholat tetap wajib. Sunatnya itu di luar sholat. Ada juga imam yang mengatakan hukum membaca salawat itu adalah wajib tanpa batasan apapun, wajib mutlak, yaitu disampaikan oleh Ibnul Qisar. Kemudian Abu Bakar Ar-Razi, ulama Hanafiyah, dan Ibnu Hazm menyebut bahwa salawat wajib, sebagaimana wajibnya membaca kalimat tauhid dalam sholat, kecuali di luar sholat menjadi sunnah. Pendapat keempat, Imam Syafi'i dan pengikutnya menyebut bahwa hukum membaca salawat wajib, namun hanya saat sholat tahiyat akhir sebelum salam. Jadi kesimpulan hukum membaca salawat adalah wajib dan sunat di luar sholat. Keutamaan membaca salawat, banyak benar keutamaan membaca salawat. Selain keutamaan mukjizatnya itu banyak benar. Bahkan beberapa, mungkin akhir-akhir ini sejak zaman modern ini belum ada lahir salawat-salawat baru, kecuali salawat-salawat yang sifatnya zaman-zaman dulu. Ada memang salawat yang akhir-akhir ini ngetren, yaitu salawat yang sering dikumandangkan adalah salawat tasghil. Kita coba mengenalkan beberapa salawat. Ada puluhan salawat sebetulnya, tapi kalau kita sampaikan semua nggak akan cukup waktunya. Pertama, salawat Jibril. Salawat Jibril ini adalah salawat yang paling singkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi salawat Jibril ini sudah tertulis di Sidratul Muntaha, dan salawat Jibril inilah mahar atau mas kawinnya Nabi Adam saat menikahi Hawa. Saat itu Adam tertarik dengan Hawa saat diciptakan oleh Allah. Jadi dia mau sentuh, jangan, kata Jibril, kau belum sah. Jadi gimana supaya sah? Bertanyalah Adam. Kau nikahi dia dengan mahar. Maharnya apa? Tanya Adam. Itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 kali diucap, Allah sebagai saksi, yang pendampingnya malaikat Jibril, maka sahlah Adam dan Hawa menjadi suami istri. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian salawat tarhim. Salawat tarhim ini paling sering kita dengar. Kalau di Jawa sana atau di luar Jawa, salawat ini sudah semacam menjadi suatu kewajiban, terutama dikumandangkan saat menjelang azan subuh, 5 menit sebelum azan subuh, juga di saat Ramadan ini. Ini ada terdengar kemarin di Pasar 2 sering memang salawat tarhim. Assalatu wassalamu alaihi ya imamal mujahidin. Itulah dia salawat tarhim. Salawat tarhim ini dikenalkan oleh ulama Kairo, seorang tahfiz yang bernama Syekh Mahmud Al-Khalil Al-Khusairi, lahir tahun 1917. Mulai viral salawat tarhim ini tahun 1960. Kemudian salawat munjiat. Salawat munjiat ini juga paling sering kita dengar di saat kita memanjatkan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itulah salat munjiat. Salat munjiat ini dikenalkan oleh ulama sufi bertarikat Asy-Syadzili, yaitu Syekh Soleh Musa Ad-Dorin. Munculnya salawat munjiat ini di saat Syekh Soleh
tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirlah sholawat munjiat ini. Kemudian sholawat fatih. Sholawat fatih tadi juga sempat saya kumandangkan. Sholawat fatih ini adalah sholawat yang sering dipakai, bahkan menjadi ajaran wajib dalam ujian di pondok-pondok pesantren, bahkan menjadi ijazah yang diijabahkan kiai kepada santri-santrinya menjelang tamat. Apa yang dibawa? Sholawat fatih. Sholawat fatih. Amalkan sholawat fatih semampu kalian. Insya Allah aman dunia akhirat. Demikian beberapa kiai mengatakan. Berapa? 10.000 kali, mau 20.000 kali, asal ikhlas dan konsekuen. Sholawat fatih bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Salawat terakhir, salawat asyil. Salawat asyil ini kalau saya mendengar di YouTube terenyuh, nangis. Kenapa? Mungkin karena yang melantunkan itu orang buta, bisu, bukan bisu, tapi tuli. Di situ saya terenyuh. Salawat asyil. Salawat asyil ini adalah salawat yang dikumandangkan akhir-akhir ini untuk para pemimpin yang zalim. Allahumma sholli. Gak bisa saya, gak sanggup. Nangis. Buka aja di YouTube salawat asyil. Itu kemarin di NU dan itu ngetren. Salawatnya yang ngetren, bukan harlah NU-nya, tapi salawatnya itu yang ngetren. Jadi begitu banyak nilai yang kita dapat dari salawat ini. Semoga kita berkenan mengamalkan salawat-salawat ini dalam denyut nafas kita, dalam detak jantung kita. Dengan salawat membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali sekelumit tausiah dari saya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk diri saya pribadi, juga untuk kita jemaah tarawih sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, wa bil ridha wal inayah, wallahul hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.